of the letter. What are they? Ada apa aja? What did you find in the letters? Kira-kira apa saja yang ada di surat lamaran? Yang harus ada, rata-rata. Tere? Our name. Yes. Berurutan. Apa aja? Anugrah? Salut ya, Mem. Salutation. Oke. And then ada kayaknya salutation bukan yang pertama deh. Address, ma'am. Address. Namanya inside address ya. Inside address. Oke. Apalagi? Salutation. And then Opening paragraph, ma'am. opening, ya, betul, opening, and then fourth, setelah ada pembukaan ada apa? Main paragraph. Mungkin lebih ke konten, ya, konten atau main body, gitu ya, betul, main paragraph atau main body, and then Closing. closing, terus Contact personnya, ma'am. contact person, mungkin lebih ke our name, enggak sih? Ya, sender, ya? Oh iya, sender, ma'am. Ya, sender's name, terus apa lagi? Signature. Ada ini dulu, sebelum sender's name ada kayak sincerely yours, ya kan? Apa itu namanya? What do you call that? Best regards, kind regards. Kayak salam kalau di Indonesia salam penutup ya, ma'am. Ya. Apa itu bahasa Inggrisnya? Complimentary close bukan, Mas? Ya, complimentary close ya. Sebentar. Complimentary close. Dan setelah itu sender's name. Tanggalnya mana nih tanggalnya? Jakarta. Date paling atas ya, ma'am. Hah? Date paling atas. Paling atas sejajar sama sini ya. Sini kali ya, nomor 1 ya. Apa? Dates ya, place and dates. Biasanya gitu ya. Oke. Apalagi? Terakhir, signature ya, sender's name. Nah, ini ada complimentary close, biasanya ada signature dulu, ya kan? Baru kemudian sender's name. Oke. Oke, kalian dapat ini semua? Ya? Ada? Ada, Mem. Sebentar ya, saya carikan contoh. Nah, jadi kalau kita nulis surat, tapi ini beda ya, karena ini kan surat lamaran. Karena nanti berbeda lagi dengan surat dari perusahaan. Sebenarnya yang membedakan itu lebih ke ininya sih, apa namanya? Lebih ke apa? Kop suratnya gitu-gitu ya.
kop surat, terus bentuk tanda tangan. Nanti tanda tangannya itu kalau kita yang tanda tangan bilangnya apa, terus kalau seandainya kita nggak ada, terus kita diwakilin tuh yang tanda tangan apa, kayak gitu. Nah, ya, jadi yang berbeda itu adalah di tanda tangan, kemudian di kop suratnya, kop surat tahu ya, terus di kop suratnya, kemudian di kop surat sama di tanda tangan. Bukan bentuk tanda tangan ya, tapi ini sender's name-nya. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau misalnya di nih di sini masih ada satu lagi namanya header. Ya, ada heading, bukan header. Heading of the letter, ya. Lagi namanya bukan letterhead, namanya letterhead. Nah, di sini ada letterhead. Kemudian nanti ada tambahan lagi, dia di sini ada subjek. Oh ya, ini subjeknya belum. Subjeknya belum ini, guys. Subjek di mana subjek? Subjek di mana letaknya? Pakai subjek nggak kemarin? Pakai subjek nggak? Subjek itu dia biasanya di mana? Biasanya dia di bawah salute. Kelompok saya ini urutannya. Ya, gimana? Halo? Bentar ya. Saya carikan ini dulu. Udah pada dikumpulin belum tugasnya? Udah, Mem. Udah ya. Suratnya dikumpulin nggak? Tapi ini tugasnya dikumpulnya ke G Drive ya? Walah, memit. Sebentar. Bentar ya. Gimana ya saya simpan contoh surat lamaran?
Ma'am, sorry, commute, ma'am. Oke, nah I have two examples ya. Saya ada dua contoh ya untuk apa namanya? Ada dua contoh ini surat ya di sini. Udah terlihat belum? Sudah, ma'am. Yang terlihat apa? Christopher Morgan. Ya, oke. Nah, jadi sometimes ini kebetulan modelnya seperti ini ya. Dia punya kop surat ya. Dia pakai letterheads, tapi letterheads-nya ya nama dia sendiri karena dia bukan perusahaan ya. Tapi kalau seandainya perusahaan, mereka pasti ada kop surat karena di atas ini ya, di sini itu harusnya adalah letterhead dan menuliskan tentang informasi. All information about the company. Jadi the name of the company, the address, the telephone number, email address, fax, anything. Ya, anything you need to inform the readers ya, you have to write down in the letterhead. Tapi di sini si Christopher Morgan ini dia meletakkan namanya dan juga alamatnya dia di posisi letterhead. Nah, ini gaya menulis surat lamaran yang seperti ini. Jadi sebenarnya surat lamaran itu there are so many templates ya. There is no specific atau fixed absolute template. Jadi it all depends on the way you view the cover letter. Cara kalian melihat gitu. Coba kalian makanya kemarin saya minta di 10 surat yang kalian lihat itu rata-rata mereka bikin bentuknya seperti apa, template-nya pasti beda-beda. Ada yang mungkin mirip-mirip, ada yang sama, tapi mungkin juga banyak yang berbeda. Nah, jadi kemudian kalau di sini dia menuliskan pada namanya ya, sender's name itu dia tulisnya di sini. Kemudian dia kasih alamatnya, nomor telepon dan juga email ya. Kemudian after that he writes his the date ya, tanggalnya nulisnya kayak bahasa Indonesia aja, nggak ada masalah. Tapi hati-hati yang nggak boleh nulis itu misalnya kayak gini nih 19 bulan 4. Nah, misalnya ya 18. Nah, ini sebaiknya dihindari karena kalau kayak gini ketahuan ya bulannya itu 19. Tapi kalau misalnya kalian misalnya tanggal 3 bulan 4 atau bulan April. Wah, ini kan bingung nih. Karena orang Inggris dia pakai sistemnya itu adalah date, month, dan year. Sedangkan orang Amerika itu mereka pakainya kayak gini. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian ngirim suratnya ke Inggris, nanti mereka akan bacanya seperti ini. Kalau kalian ngirim suratnya ke Amerika, mereka akan bacanya seperti ini. And you don't want to create confusion. Jadi cara yang paling aman adalah dengan menulis nama bulannya seperti ini. Oke? Ya, ini adalah cara paling aman menulis menulis tanggal. Kemudian di sini dia Mr. John Smith, ini adalah orang yang dia tuju. JD IT Company, alamatnya, terus kemudian London, ya. Dear Mr. John Smith, ini adalah salutation. Salutation ini adalah recipients name, ini adalah nama penerima, ya. Yang ini adalah inside address. Inside address. Inside address. Oke. Ya, jadi nomor 1 ada sender's name, ya kan? Kemudian sender's address. Kemudian ada tanggal, ada recipient's name, nama si penerima, inside address, alamat si penerima, and then salutation. Kemudian di sini ada opening, ya kan? Terus di sini ada opening, kalau di surat biasanya kita kenal dengan bukan opening ya, kalau ini namanya message. Ini namanya message. Ini pesannya. Nanti di message baru ada apa? Kalau di message baru kemudian ada opening, terus ada konten, terus baru ada
closing. Oke. Kemudian ada ini tadi complementary closure. Complementary closure. Terus di sini ada sender's name. Nah, dia nggak membubuhi tanda tangan, biasanya di sini juga ada apa? Signature. Pusing? Is that clear? Ada yang pusing lihat tulisan saya ini? Sudah lebih paham? Guys? Sudah? Nah, jadi boleh template-nya seperti ini, boleh. Ya, ada yang kemarin template-nya seperti ini enggak? Udah agak lupa, Mem. Oh, it's been a while ya. Kan kayaknya baru hari Jumat deh. Soalnya banyak gitu kan, jadi Oke. Oke, yang lain? Ada nggak yang template-nya kayak gini? Oke, nah, jadi apa namanya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini juga ada template yang kedua. Template yang kedua. Kok sama lagi? Sorry. Nih, ya, udah terlihat? Udah terlihat belum? Sudah, Mem. Ya. Nah, di sini juga ada dia bentuknya ya, seperti ini. Ini yang pertama adalah ada tanggal ya, tanggal. Kemudian to kepada siapa ya? To ini tadi recipients ya, di sini recipients name. Terus inside address. Nah, ini yang saya bilang ada subject. Ya, subjeknya adalah apa tadi? Misalnya application for secretary, misalnya secretary position. Kalau ada kode, misalnya saat dia memberikan apa namanya, lowongan pekerjaan itu ada kode-kodenya, maka application for apa, misalnya SP misalnya 03 gitu. Juga bisa ya, dituliskan kodenya. Kemudian ada salutation. Salutation. Nah, ini yang namanya structure ya. Kan kita tadi bicara ada komponen surat dan ada struktur surat. Nah, yang ini nanti kita akan bicara tentang strukturnya. Kemudian di sini ada complementary closure. Terus ada name, signature, nih sender's name, signature, dan di sini formal name and title. Kayaknya ini aja deh, ininya di sini aja ya. Nah, ini mungkin gaya lain lagi nih cara nulisnya seperti ini. Kalau saya sini aja. Signature, terus di sini sender's name. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Is that clear? Is that clear to you?
Jadi ada subjeknya ya. Kalau yang tadi kan pertama nggak ada subjeknya. Kalau sekarang sudah ada subjeknya. Nah, ini adalah kurang lebih components of the letter. Mem, boleh nggak nulis kayak gini ya? Boleh-boleh aja gitu, nggak masalah. Jadi mau nulis tanggalnya semua di sebelah sini, terus kayak gini juga boleh. Nulis yang kayak tadi juga boleh. Okay, so there is, like I told you before, there is no certain templates for cover letter. Jadi semuanya free. Mana-mana aja boleh. Sudah? Nah, sekarang saya mau nanya, setelah kalian belajar kemarin, komponen suratnya udah, sekarang strukturnya. Kira-kira apa kesimpulan yang kalian bisa ambil setelah kalian melihat kemarin? Kira-kira apa strukturnya? Rata-rata surat terdiri dari berapa paragraf? 3, Mem. Rata-rata terdiri dari 3 ya. Structure. Sebentar. Letter. Rata-rata terdiri dari berapa paragraf? 3 ya. Consists of 3 paragraphs. Kira-kira bercerita tentang apa aja? Paragraf pertama tentang apa? Bisa nggak ambil kesimpulan? Kayak the reason dia mau masuk situ, Mem. Yeah, very good. The reason why he applies, ya kan? Oke, kemudian yang kedua. Halo? Pengalaman sama skillnya dia. Ya, experience ya. Experience in working. And then, yang terakhir? Ini memang kayak dia menunggu hasilnya gitu. Oke, wait, apa ya bilangnya? Available gitu ya. Available contact gitu ya. Available to be contacted. Ya, gitu ya. Oke, nah ini adalah hasil dari yang kalian pelajari. Ada yang berbeda? Ada yang mau ditambahkan? Mem, kalau saya 4 paragraf, Mem, nggak 3 gitu. Ada? Ada? Oke, supaya nggak bingung-bingung lagi, sebaiknya kita langsung ke... Sebentar. Ini kita sampai jam 8.50 ya. Memang kayak gitu, jadi harus cari dulu nih, cari dulu. Kalau udah cari, nanti pasti lebih mudah ya. Yang ini kemarin udah dikerjakan ya? Udah dikumpulin ya? Perlu saya cek nggak? Untuk tahu benar atau salahnya. Yang mana, Mem? Yang ini, exercise 9. Maaf, Mem, share screen-nya masih yang ini. Oh, oke. Sebentar. Share. Nah, ini. Oke, nanti aja ya. Kita cek ya. Saya takutnya nanti keluar di UTS belum dicek lagi jawabannya. Oke. Writing CV and letter of application. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sih yang kita tulis pada letter of application atau yang tadi kita sebut dengan cover letter. Siapa mau bantu baca? Siapa yang mau bantu baca? Saya boleh, Mem. Yes, please, Davin. Writing. Sampai sebelum structure. Jadi apa namanya sampai sini aja. Nih, ya. Oke, Mem. Sini. Nah, Writing application letter.
A letter of application should create enough interest to make the potential employer want to look at your application in greater detail by reading your CV and hopefully invite you for an interview. Your application letter, however, should not contain too much detail about your experience and qualifications, because that is the job of the CV. Layout and style. The letter should be limited to one page and a few paragraphs will normally be sufficient. It is better to address a letter to a specific person. For example, Dear Miss Chan, rather than to Dear Sir or Madam. However, in some job advertisement, the name of the persons you are writing to is not given. It is good practice to try to find out the following information before you write your letter. The full name of the person you are writing, their title, title. their title, Mr., Miss, Mrs., Miss, Doctor, Professor, etc., and their position, personnel manager, human resource manager, etc. All this information can be obtained by a quick phone call to the company. Remember, never write Dear Miss W. Chan. It should be Dear Miss Chan. Do not use the initial except in the address. If you start with Dear Sir or Madam, it is accepted to practice to finish with yours faithfully. Whereas if you start with Dear Miss Chan, you may finish with yours sincerely. Your letter should be neat and free from careless mistakes. You can follow the block and open Punctuation style. Punctuation style. Whichever layout style you choose to use, you should use it consistently throughout the letter. Oke, thank you, Davin. Nah, jadi yang pertama ini dia bicara tentang layoutnya atau komponen suratnya. Oke, ada nggak kata-kata yang kalian nggak tahu? Is there any words that you don't understand? Waktu Davin membaca, ya sisanya ngapain ya? Ini mem. Baca juga. Apa? Sufficient apa ya? Sufficient. Sufficient. Yang mana ya? Normally be sufficient. Di layout and style terus yang kalimat ke pertama sih mem, tapi di Oh paragraf. iya. Oke, this one ya. Normally will be sufficient. Oke, very good. Ada lagi? Ada lagi? Anything else? Yang nggak tahu? Tahu semua? Coba cari Itu di ma'am Google. yang punctuation ma'am. Punctuation, oke. Ya. Boleh. Open punctuation style. Oke. Ada lagi yang nggak tahu? Obtain, Hmm? obtain by a quick phone. Mana itu ya? Yang paragraf 3, all this information can be obtained. Yang nggak tahu yang mana? Obtain? Obtain. Oke. Ada lagi? Whereas. Oke, very good. Ada lagi? Careless. Oke. Nah, coba cari apa arti sufficient di Google Translate. Memadai, mencukupi. Ya, artinya cukup. Ya, jadi the letter should be limited to one page and a few paragraphs will normally be sufficient. Jadi beberapa paragraf aja udah cukup.
Gitu kurang lebih ya. Very good. Apa obtain? Apa arti obtain? Diperoleh, ma'am. Apa? Diperoleh. Diperoleh, betul. Diperoleh atau didapat ya, diperoleh atau didapat. Ya. Terus whereas, apa arti whereas? Sedangkan. Sedangkan, ya, sedangkan. Terus careless. Ceroboh, ma'am. Ya, ceroboh. Ceroboh. Nah, kalau ada kata-kata yang ujungnya ada less, misalnya careless, berarti peduli kurang, berarti kurang peduli gitu ya, jatuhnya ceroboh. Ada fearless. Fearless, apa arti fearless? Takut, ma'am. Fear ini Berani. artinya takut, less kurang Berani. takut, berarti berani, fearless. Terus apa lagi? Useless. Use artinya apa? Oh, berguna. Menggunakan. Less tidak digunakan. Berarti tidak Berguna. Gunakan. tidak berguna. Oke, useless. Terus apa lagi? Apalagi yang ada less-nya di belakang? Banyak. Nah, jadi dia contradict. Artinya itu berlawanan dengan kata yang di depannya. Careless berarti ya tadi itu ceroboh, nggak peduli, maksudnya main jalan aja gitu ya, bisa. Jadi fearless berarti apa namanya tidak takut gitu. Nah, kemudian ada open punctuation. Sudah ketemu apa ini? Coba diketiknya open punctuation style. Ketemu nggak? Nah, kalau nggak ketemu, sudah nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat dulu di sini, writing application letter. A letter of application should create enough interest. Jadi harus, apa namanya ya, harus dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, to make the potential employer, ya, supaya orang yang mau meng-hire kita atau yang mau mempekerjakan kita want to look at your application in greater detail by reading your CV and hopefully invite you for an interview. Ini yang saya bilang kemarin. Jadi kita nulisnya tuh harus menarik supaya kita di-invite for an interview. Dan setelah dia mau baca application letter, dia juga mau baca CV kita. Wah, ini anaknya menarik nih, coba CV-nya mana? Nah, gitu ya. Your application letter, however, should not contain too much detail. Jadi dalam surat lamaran tidak perlu terlalu banyak detail about your experience and qualifications, because that is the job of the CV. So you write down your experience and also qualifications in details, ya, dalam lebih detail itu di CV. Jadi bukan di surat lamaran. Tapi kita tulis nggak, Mem? Kalau kita pernah punya pengalaman, boleh. Tapi pengalaman yang paling berhubungan erat dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Kualifikasinya juga adalah kualifikasi yang paling mirip dengan apa yang mereka minta. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang layout-nya dulu atau komponen suratnya apa aja. Nah, jadi komponen suratnya yang harus ada itu adalah the letter should be limited to one page. Jadi hanya satu halaman, and a few paragraphs, ya, a few paragraphs will normally be sufficient. Jadi 3 atau 4 ini sudah oke. Ya, jadi antara 3 sama 4 paragraf sudah oke. It is better to address a letter to specific person. Jadi sebaiknya kita itu ketika mau bilang dear siapa gitu, orangnya udah kita ketahui. Nah, tapi gini, kalau lowongan pekerjaan biasanya orangnya tuh ditaruh. So send your email atau send your application to the head of the HRD department, Mr. siapa gitu. Nah, biasanya dia kasih tahu. Kalau dia kasih tahu, maka kita gampang nulisnya. Misalnya dia kasih tahu di sini dear apa namanya itu Chen, ya. Misalnya namanya Sandy Chen, misalnya namanya Sandy Chen. Nah, kita bisa nanti dear
Miss Chen. Ini yang paling sopan adalah Sandy-nya dihapus. Tapi di surat yang sebelumnya kita lihat Sandy-nya ditulis. Nggak masalah. Yang penting kalau ditulis harus lengkap. Jadi bukan Dear Sandy. Ya, tapi yang paling sopan itu di sana ketika kita menyebut Dear langsung nama belakang. Dear Miss. Kalau dia perempuan, tunggu ya, sebentar saya bilang. Di sini kan title-nya ya. Jadi yang paling sopan itu ketika kita bilang Dear, di sini title-nya apa? Title, kemudian baru nama belakang. Nama belakang. Ini yang paling sopan. Nah, jadi misalnya Dear Mr. Chen. Ini paling sopan. Kalau dia perempuan, paling sopan itu dipakaikan Miss. Dear Miss Chen. Kenapa? Bagi orang Western, mereka menanyakan sudah nikah atau belum nikah itu perkara sensitif. Gitu. Jadi yang paling aman adalah kalian pakai Miss, walaupun dia anaknya udah 4. Mendingan pakai Miss. Kecuali kalau kalian sudah mengirim, misalnya gini, dia yang ngirim surat ke kita. Kalau dia yang ngirim surat ke kita, nanti kan dia nulis ya di bawah sini. Ya enggak? Di bawah sini dia nulis misalnya yours, apa tadi? Yours sincerely. Ya kan? Sincerely. Terus di bawahnya dia tulis Miss. Nah, misalnya dia tulis kayak gini, Miss Sandy Chen. Nah, kalau dia sudah tulis kayak gini, sorry, ini bukan Sandy, Miss. Tapi dia tulisnya misalnya Mrs. Nah, kalau dia sudah tulis dia di sini Mrs., maka kalian boleh ketika kalian nulis ini Dear Mrs. Chen. Karena apa? Dia sudah mengindikasikan kalau dia Mrs. Karena di Western itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya itu ke nama belakang ini adalah nama suami. Kalau dia belum menikah, ini nama bapaknya. Kalau dia sudah menikah, ini nama suaminya. Jadi kalau seandainya di sini dia bilang Mrs. Chen, tapi Chen ini nama bapaknya, berarti dia dianggap istri bapaknya. Makanya nanti di sana marah. Nah, gitu. Ya kan? Makanya yang paling aman adalah Miss Chen. Oh, kalau nanti dia balas, misalnya dia pakai kata-kata Mrs. Sandy Chen, berarti kita langsung tahu Chen ini adalah nama suaminya. Baru kalian nanti di surat berikutnya kalian ubah menjadi Mrs. Sandy Chen. Oke, nah jadi yang paling sopan itu adalah Dear pakai title nama belakang. Tapi tadi di surat yang sebelumnya kita juga boleh Dear, nggak pakai title langsung namanya. Dear Sandy Chen juga boleh. Oke, Dear Sandy Chen. Jadi nulisnya harus lengkap. Tapi jangan Dear Chen. Nah itu nggak sopan. Ya Dear Chen. Jadi Dear Mr. atau Miss atau Mrs. Chen atau Dear Sandy Chen. Oke, nah kalau kalian sudah dibekali dengan namanya, sudah tahu namanya, maka yang paling sopan adalah menulis namanya langsung. Oke, jadi jangan kalian tulis Dear Sir atau Madam, ya itu kayak kurang deket gitu. Karena orang kan kalau misalnya dia bilang Dear, misalnya Dear Ibu Nidia, kan saya tuh pasti, aduh kok sopan ya gitu. Tapi selamat Dear Ibu. Dear Ibu, Ibu tuh siapa? Anyone can be Ibu, right? Tapi ketika dia nulis nama, aduh, kayaknya langsung kayak ada personal touch, personal in touch lah gitu ya. Oke, however, nah tapi gimana ma'am? However, in some job advertisement, the name of the person you are writing to is not given. Nah, kadang-kadang nggak dikasih tahu namanya siapa. Then it is good practice to try to find out the following information before you write your letter. Jadi ini sudah ya, sudah dicatat belum nih penjelasan saya? Yang ini udah dicatat? Ini udah? Karena nanti ini berhubungan dengan penulisan surat yang lain ya, saya nggak mau ulang 2 kali. Sudah ya? Sudah paham ya? Nah, kemudian jadi kalian sebelum menulis surat, kalau namanya nggak ada, kalian bisa cari tahu dengan nama lengkapnya siapa, title-nya apa, kemudian posisinya apa. Dengan cara gimana?
All this information can be obtained by a quick phone call to the company. Remember, never write Dear Miss W. Chan. Jadi nggak boleh namanya disingkat. Ya, jadi kalau memang mau pakai Dear Miss, langsung aja tadi S misalnya kan, Dear Miss Sandy Chan, Dear Miss S. Chan. Jangan, mendingan Dear Miss Sandy Chan. Namanya harus lengkap. Oke, jangan disingkat. It should be, nah ini tadi saya bilang, yang paling sopan, Dear Miss Chan. It should be Dear Miss Chan. Do not use the initial except in the address. Jadi nggak boleh kalian pakai inisial S ini kecuali di inside address yang tadi di sini. Kalau di sini boleh. Kalau di sini misalnya to, ya kan, Miss S. Chen. Nah ini boleh, nggak masalah. Tapi ketika kalian menyebut nama dia, Dear Miss Chen, atau Dear Miss Sandy Chen, ini tidak boleh disingkat. Ketika kalian menyapa, tidak boleh disingkat. Oke, do not use the initial except in the address. Kemudian, nah, if you start with Dear Sir atau Madam, it is accepted practice to finish with yours faithfully. Jadi kalau kalian mulai Dear Sir atau Dear Madam, ini ya kalau misalnya Mem, saya nggak mungkin nelpon kayaknya Mem, tapi mau nulisnya Dear Sir ya boleh juga. Itu hanya lebih oke bang. Kalau seandainya lebih oke lagi, kalau kalian bisa cari tahu tentang namanya. Tapi kalau nggak bisa ya sudah tulis aja Dear Sir atau Dear Madam. Nah kalau kalian mulai dengan Dear Sir atau Madam, maka nanti complimentary closure-nya adalah yours faithfully. Oke, whereas sedangkan if you start with Dear Miss Chen dengan menyebut nama, maka you may finish with yours sincerely. Tapi sekarang orang lebih pakai misalnya apa? Best regards. Ya kan? Kind regards. Ya enggak? Sekarang orang lebih sering pakai yang kayak gini. Ya, atau regards saja, regard, salam. Nah, gitu. Oke? And then, apa yang harus diperhatikan? Your letter should be neat and free from careless mistakes, terutama grammar, error-error semuanya harus di make sure nggak ada. And then, apalagi typo-typo, nah yang typo itu harus semuanya dicek ya. You can follow the blocked and open punctuation style. Yang mana, Mem? Yang ini namanya block. Yang kalian bikin surat, terus suratnya rata kiri, itu namanya block. Tahu rata kiri? Semua paragraf itu rata kiri namanya block style. Open punctuation style ya kayak gini, kayak tulisan ini masuk ke dalam. Ini namanya open punctuation style. Oke? Nah, jadi udah tahu kan sekarang bedanya. Jadi boleh mau block lurus semua rata kiri atau masuk di awal paragraf. Kemudian whichever layout style you choose to use, you should use it consistently throughout the letter. Jadi kalau block ya block semua, open punctuation semua. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Is that clear? Saya, Mem. Yes, Tere. Mem tadi kan Mem bilang kalau di luar negeri kan ada nama belakangnya. Nah kalau kayak di misalnya nih dia perusahaan internasional, aplikasinya harus pakai bahasa Inggris, tapi dia orang Asia. Kalau orang Asia kan namanya kayak saya nih Teresa Avila Katlia Dianta Cipta Ningtyas. Nanti namanya yang dipakai yang mananya ya Mem? Maksudnya? Kan tadi kan kalau si tadi misalnya Miss Chen, kalau orang Asia kan biasanya nggak ada nama belakangnya. Oh, ya udah nama lengkap dia aja. Yang penting di depannya pakai Miss. Oh gitu. Nah, pokoknya jangan pernah menyingkat nama orang tanpa seizinnya dia. Kecuali kita ngebalas suratnya dia dan dia sudah nulis di bawah itu T.A. Katlia, misalnya kan. T.A. Katlia. Nah, berikutnya kita boleh Dear Miss T.A. Katlia. Boleh. Kenapa? Karena dia sudah menginikan nama dia. Tapi biasanya kalau sudah perusahaan internasional, mereka nggak mau tahu mau ada nama belakang atau nggak ada nama belakang. Semua nama belakang akan dianggap sebagai nama belakang. Paham nggak? Semua nama yang berada di posisi belakang akan dianggap sebagai nama belakang. Kayak saya nih,
Kalau saya pasti orang akan manggil saya Miss Sofa, padahal Sofa has no meaning at all, kayak gitu. Bukan nama orang tua saya juga, bukan, but people will call me Miss Sofa. Karena apa? Budayanya mereka dan internationally biasanya orang punya nama belakang di belakang namanya. Jadi Nidia is my name, last name is considered as a family name. Ya sudah, ya kita juga harus, ya kita juga jangan baper gitu. Kalau misalnya nih ya, kalian kerja di perusahaan internasional and then people start to call you Miss Sofa, atau Katlia dipanggil halo Miss Katlia gitu. Mereka semua panggil nama belakang dan kalian bisa langsung kalau misalnya ketemunya personally gini bisa langsung just call me Tere. Juga boleh. Tapi kalau dalam surat ya mau nggak mau kita harus terima dia manggil seperti itu. Tapi biasanya kalau kita hubungan bisnis itu sudah nulis surat sampai 2-3 kali, apalagi udah biasa berhubungan, biasanya mereka udah tahu manggil kita apa. Ya kan? Dear Miss Tere. Nah, itu biasanya mereka udah tahu karena apa? Udah sering banget berhubungan, malah aneh gitu kalau misalnya manggilnya pakai nama belakang lagi. Padahal nulis surat itu udah tiap hari. Gitu. Misalnya kayak saya ada satu orang namanya saya sering ikut seminarnya dia, namanya Eva Guzman. Awal saya manggil dia Miss Guzman, tapi makin lama, Dear Eva, I would like to ask, saya mau nanya gini-gini, udah Eva, dia juga ke saya Nidia gitu. Jadi ketika kita sudah bagaimana kita mau dipanggil, kita bisa taruh di bawah sini. Nah, itu untuk mengakrabkan. Makanya di sini ya, di bawah sini cara kita mau dipanggil gitu. Ya bisa nih dia, atau nanti tulis saja di surat, you can call me Tere gitu. Jadi untuk lebih apa namanya ya, supaya lebih cair gitu juga boleh. Apalagi kalau kalian nanti tulis memonya tulisnya untuk bawahan atau misalnya untuk teman, ninggalin memo ke teman. Nah, itu juga jarang pakai nama lengkap. Biasanya pasti pakai halo Andrew misalnya, nggak lagi hello Andrew Smith gitu kan. Kayaknya aneh aja gitu. Tiap hari ketemu tapi manggilnya pakai nama belakang. Jadi apa namanya? Itu tuh biasanya hanya terjadi, it happens only when you write the letter for the first or second time. Tapi after that people start to be more casual. Jadi lebih kayak santai aja. Very good question, Tere. Anyone else? Ada lagi yang mau ditanyakan? Thank you, ma'am. Yes, you're welcome. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus, ma'am, kalau seandainya namanya cuma satu, gimana, ma'am? Namanya siapa? Alif misalnya. Alif doang, ya udah pasti orang akan manggil dia Mr. Miss Alif gitu. Namanya misalnya hanya ada Alif. Kalau di tiket biasanya Alif gitu. Alif yang pertama nama dia, Alif yang di belakang nama keluarga kayak gitu ya. So if there is only one name, ya orang Indonesia banget yang tapi bahkan di beberapa tempat di Indonesia itu mereka punya nama belakang ya. Tapi sekarang kayaknya orang sudah lebih aware untuk menambahkan nama belakang untuk anak-anak tuh mereka udah lebih aware untuk nambahin nama belakang karena turns out nama belakang itu ditanyakan dan diperlukan ketika kalian keluar negeri. Kalau kalian ke Arab itu mereka ngasih slotnya 4. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri ke Western countries ya, mereka akan ngasih kalau kalian ngisi kan kalau kita mau nyampe itu kan ada kayak ngisi formulir gitu deh. Nah, kalau kalian pergi ke luar negeri ke negara-negara Eropa atau Amerika itu biasanya slot nama yang dia kasih itu maksimal 3. Jadi first name, middle name, sama family name. Slotnya 3. Tapi kalau ke Arab, mereka ngasih slotnya 4. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya namanya 4, ya berarti bisa ngisi semua tuh. Dapat tuh. Kalau namanya cuma 3 kata, ya berarti ada salah satu yang kosong. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau ke Western ya pasti 3. First name, middle name, sama surname atau family name. Kayak gitu. Nah, jadi hati-hati juga. Nah, hati-hati lagi budayanya gini. Kalau dalam budaya Western, ya, kenapa tadi harus hati-hati kita pakai Miss sama Mrs. Karena nama belakang itu ketika dia belum menikah, maka dia akan menjadi nama bapaknya. Tapi kalau dia sudah menikah, maka dia itu akan menjadi nama suaminya. Tapi kalau makanya pernikahan itu harus dicatat karena kayaknya akan mengubah nama belakangnya dia ya.
Tapi kalau misalnya di Arab mau nikah, mau 10 kali nikah ya, nama perempuan tetap di belakangnya adalah nama bapaknya. Ya, nama bapaknya. Karena apa? Karena dalam Islam itu nama belakang itu adalah mengindikasikan keturunan. Jadi keturunan. Jadi nggak boleh diganti ke nama suaminya. Gitu, karena si perempuan ini bukan keturunan dari suami gitu, jadi tetap dia harus dipakai binti ya kan, jadi si A binti si B, si binti si C gitu ya kan, biasanya suka panjang, orang Arab tuh Abdullah bin Ibrahim bin apa gitu, bin banyak ya, karena apa, bin yang di belakang itu adalah mengindikasikan keturunan, mereka berasal dari keturunan siapa, makanya tidak boleh diganti walaupun dia sudah menikah. Dia tetap harus menggunakan nama orang tuanya. Kalau di Indonesia kayaknya gitu juga kan? Atau gimana? Yang kayak nih, Axel. Axel kayaknya punya nama belakang ya, Mama Hit ya? Is that your family's name? Iya. Nah, kalau perempuan di daerahnya Axel, kalau dia menikah, apakah dia mengganti nama belakang atau dia tetap menggunakan nama keluarganya? Tergantung keluarganya, Mem. Mau ganti apa? Terus gimana? Tergantung keluarganya, ada yang diganti, ada yang enggak. Itu kalau diganti berarti harus lapor ke ini. Nah, karena sulit, jadi malas ganti juga, Mem. Oh, oke. Ya, kalau di sini mungkin agak sulit ya ganti nama karena mungkin nggak budaya juga ya. Jadi tetap dia menggunakan nama ini, tapi begitu dalam pergaulan sehari-hari dia akan dipanggil nama suaminya ya. Kayak saya kalau di kompleks ini mereka kalau nyari, kalau misalnya mau ketemu Mem Nidia, no one knows me. Nggak akan ada yang tahu Mem Nidia siapa ya Mem Nidia, nggak tahu. Tapi mau nyari Bu Elvis, oh ya ada. Nah gitu ya. Everybody knows my husband's name ya. Oke, seharusnya bukan Bu Elvis. Kalau Bu Elvis, that means ibunya si bapak itu ya. Seharusnya nyonya ya. Yang paling tepat itu sebenarnya adalah nyonya. That means the wife of this person gitu ya, nyonya. Tapi begitu nyonya udah kayak apa ya? Udah kayak mentereng banget gitu ya. Kayaknya udah yang gila ya nyonya. Siapa ya? Nyonya apa gitu ya? Kayaknya rasanya ya kayak sosialita gimana gitu. Oke, so let's go back here. Ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, we have a few minutes left. Kita lanjut kalau memang nggak ada ke materi berikutnya. This one is actually very important, guys. Nah, this one, structure of the letter. Siapa yang mau baca? We have 14 minutes left. 14 menit lagi. Siapa yang mau baca? Cepat. Saya aja, Mem. Yes, please, Tere. Paragraph 1. It should state clearly. Wait. You have to read the structure of the letter. Oh iya, maaf, Mem. Yeah, no Structure of the letter. Yeah. Paragraph 1. It should state clearly why you are writing and where you saw the job advertised. Maaf, Mem. I would like to apply for the post of blank as the advertised in today's issue of blah blah blah. Second, with reference to your advertisement in one blah 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 on blah blah blah, I'm writing to apply for the position of blah blah blah. Paragraph 2. It should give a little information about your qualification and experience. Make sure the information you give is relevant to the job that you are applying for. First, as you can see from my enclosed CV, I have worked in my present position for 5 years. During this time, I have gained invaluable experience in blank. Second, I'm currently a student at TPU studying blah blah blah. I am due to graduate in blah blah blah. Although I have been studying full time, I have had a number of summer jobs
which have helped me to gain experience in blah, blah, blah. 3. My experience over the past 2 years has been at the managerial level where I have had responsibility for blah, blah, blah. Oke, Terry, thank you. So, kita diskusikan yang paragraf 1 sama paragraf 2 dulu ya, because time is almost up. Jadi, structure of the letter-nya ada paragraf 1, ada paragraf 2, dan nanti ada lagi paragraf 3, dan ada paragraf 4. So, what do you write? Nah, yang paling penting adalah apa yang kamu tulis nih di paragraf 1. Ternyata di sini sudah dia sampaikan, it should state clearly. Harus kamu sebutkan. State itu kayak statement ya kan, jadi harus disebutkan, harus dijelaskan secara jelas, clearly, why you are writing and where you saw the job advertised. Jadi kita harus kasih tahu alasan kenapa kita nulis surat lamaran ini dan di mana kita melihat iklan tersebut. Jadi contoh-contohnya nih ada seperti ini ya. Jadi ada 2 contoh. Misalnya kita bisa bilang, I would like to apply for the post of. Kira-kira di sini isi apa? I would like to apply, saya ingin melamar for the post of, untuk posisi of apa di sini? Kira-kira kita isi apa di sini? Secretary, misalnya. Boleh, name of the position ya. Jadi kalau misalnya yang dibuka lowongannya sekretari, nah kita bilang, I would like to apply for the post of secretary as advertised, seperti yang diiklankan in today's issue of, di sini isi apa? Anur, di sini isi apa? Guys, di sini isi apa? Hello? Where's everyone? In today's issue of newspaper. Berarti newspaper's name. Ya, newspaper's name. Misalnya, oh, ini aja deh, sorry. Of Kompas. Nah, ya, jadi di sini kita tulis nama korannya, kita lihat di mana. Oke? Atau kalian bisa menggunakan template yang nomor 2. With reference to your advertisement, ya, merujuk kepada iklan Anda in. Kira-kira apa nih? Nama apa di sini? With reference to your advertisement in? Misalnya kok Tempo, ma'am. Ya, Tempo boleh nama on. Kalau on berarti Date-nya, ma'am. date, betul. On 9 April, misalnya gitu ya. I am writing to apply for the position of, apa di sini? Secretary. Ya, secretary. Posisinya sebagai apa? Oke. Nah, sekarang jadi kurang lebih seperti ini. Ma'am, saya nggak mau pakai template yang ini. Saya mau pakai contoh yang lain, ngelihat di surat yang lain boleh? Boleh, it's okay. Yang penting, it should state clearly why you are writing and where you saw the job advertised. Kalimatnya terserah. Dia ngasih contoh sih 1 dan 2, tapi kalian mau nulis sendiri? Boleh. Kalian mau ngeliatin dari contoh yang lain juga boleh. Tapi hati-hati kalau copy-paste, karena kalau copy-paste itu kelihatan banget. Jadi, diubah dikit-dikit. Kalian boleh tulis juga dalam bahasa Indonesia, and then you try to translate it in English juga boleh. Oke, tapi di sini dia kasih contoh. Kalian mau pakai template yang ini untuk as a beginner boleh juga ya. Sebagai pemula dalam menulis surat lamaran mau nulis kayak gini juga boleh. Oke, and then paragraph 2 saya tulis apa, ma'am? Paragraph 2 it should give a little information. Remember, a little information about your qualifications and experience. Nah, ini kalian boleh ceritakan tentang kualifikasi kalian atau pengalaman kerja kalian sebelumnya. Makanya kemarin kita sudah belajar tentang job description. Di sini kalian akan memilih job description yang paling bisa menunjang kalian atau kemampuan kalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan berikutnya. Jadi misalnya nih, pekerjaan berikutnya dituntut kalian untuk bisa melakukan pekerjaan under pressure yang betul-betul di bawah tekanan. Nah, mana nih dari job deskripsi kalian sebelumnya yang bisa menunjukkan kalau kalian bisa bekerja di bawah tekanan? Paham? Jadi tunjukin deh, maksudnya ke kualifikasi kalian. Atau boleh juga kalau misalnya dia minta sebagai administrasi orang yang mengurus atau gini, yang bisa menjalankan financial program.
model, kan ada banyak ya model-model financial keuangan, program keuangan itu yang misalnya tipe ini. Nah, kalian juga bisa ceritakan bahwasanya di pekerjaan sebelumnya kalian juga mengerjakan financial report atau financial archive ya, arsip keuangan dengan menggunakan program ini gitu. Jadi dia tahu, oh oke, dia cocok nih untuk, karena dia sudah pernah pegang program yang ini gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi kita ceritakan di sini qualifications and experience. Make sure the information you give is relevant to the job that you are applying for. Jadi harus relevan dengan pekerjaan yang kalian akan lamar. Jadi jangan kalian ceritakan pekerjaan atau kualifikasi yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nanti kita akan lihat contoh lowongan pekerjaan dan biasanya dia akan kasih tahu secara detail kualifikasi apa yang dia minta dari si pelamar. Nah, dengan kita mengetahui kualifikasi itu, maka kita bisa menulis surat lamaran yang sesuai dengan kualifikasi yang dia minta. Ingatkan saya ya untuk berikan contoh lowongan pekerjaan di pertemuan berikutnya. Nah, di sini paragraf kedua, kalian bisa pakai template salah satu, 1, 2, 3 ini mana aja boleh dipilih. Misalnya, as you can see from my enclosed CV, enclosed itu artinya terlampir. Ya, seperti yang kamu bisa lihat dari CV saya yang terlampir, I have worked in my present position for 5 years. Saya sudah bekerja di posisi saya sekarang selama 5 tahun. And during this time, dan selama 5 tahun ini, I have gained invaluable experience. Saya sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam bidang apa? In what field? Misalnya in administrative work, misalnya. Administrative work atau financial administrative work atau marketing representatives misalnya. Jadi bidangnya di sini ya, diisi bidang kerjanya. Oke? Atau bisa juga saya mendapatkan, iyalah ini bisa bidang kerja. Oke? Kemudian, atau nomor 2 juga bisa, I am currently a student at TPU. Saat ini saya adalah mahasiswa di TPU yang sedang belajar studying business administration, misalnya ya. I am due to graduate, saya akan lulus pada misalnya June 2022 misalnya. Nah, although I have been studying full time, I have had, walaupun saya selama ini belajarnya full time, I have had a number of summer jobs which have helped me to gain experience. Saya pernah melakukan beberapa pekerjaan selama musim panas yang telah membantu saya untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang apa? Ya, bidang kerja lagi nih. Nah, bidang kerja. Terus yang ketiga, my experience over the past 2 years has been at the managerial level. Jadi, pengalaman saya selama 2 tahun ke belakang adalah di level manajerial, where I have, di mana saya bertanggung jawab untuk apa? Untuk misalnya marketing. Jadi kasih tanggung jawabnya apa? Job deskripsinya yang kira-kira berhubungan. Pilih. Jangan semua job deskripsi ditulis. Pilih aja yang paling berhubungan dengan pekerjaan yang akan kalian lamar. Oke, jadi dia bertanggung jawab untuk apa? Melaporkan semua kegiatan marketing, kemudian dia juga harus mengatur timnya supaya mencapai target. Boleh, kayak gitu-gitu dituliskan. Tapi nggak usah terlalu banyak, pilih yang paling menjual. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Is that clear? Nah, cukup paragraf 1 dan paragraf 2 dulu, nanti saya akan ulang lagi sedikit di pertemuan berikutnya, tapi setidaknya hari ini kalian nggak bingung, karena kemarin udah saya kasih pekerjaannya, sekarang udah tahu, oh oke, ternyata paragraf 1 kita bisa tulis tentang ini, paragraf 2 bisa tulis tentang ini. Kalau kemarin mungkin, aduh mem, surat yang ini ngomong ini, surat ini ngomong ini, surat ini ngomong ini, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting adalah